Oke, di video ini saya akan membahas tentang bentuk muka bumi dan dinamikanya. Hanya saja untuk bagian dinamika tidak akan dibahas di video ini, tetapi nanti akan saya kirimkan berupa link video pembelajaran terkait salah satunya nanti bencana gempa bumi beserta karakteristik serta cara menanganinya. Di sini kita langsung saja ke bentuk permukaan bumi. Itu pun hanya dibahas sekilas-sekilas saja, karena kembali lagi bahasan ini mungkin akan lebih dalam dibahas di pelajaran IPS. Yang pertama, ada 3 pertanyaan di sini mengenai bagaimana sih bentuk permukaan bumi kita. Lalu, apakah bumi kita rata dan apakah bentuk muka bumi sama sepanjang masa? Itu pertanyaan pertama. Mungkin kalau di kelas kalian akan dirangsang untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi karena di sini terbatas sekali, jadi kita langsung saja menampilkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui gambar ini. Oke, next. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi, terutama untuk 2 pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan ini sudah diwakili ya. Oke, yang pertama, apakah bentuk bumi kita rata? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena permukaan bumi kita ini banyak seperti relief. Relief, tahu ya relief? Kenapa disebut seperti relief? Ya karena di sana ada banyak pegunungan, ada gunung, ada laut dan lain-lain. Tentu saja permukaan bumi yang demikian tidak menyebabkan bentuk bumi kita rata. Jadi jawabannya bentuk bumi kita tidak rata karena adanya fenomena seperti ini, ada gunung, laut, dan lain-lain. Lalu apakah bentuk bumi ini sama sepanjang masa? Tentu saja tidak, karena di bumi kita ini terjadi yang namanya pergerakan-pergerakan. Bisa pergerakan lempeng tektonik, seperti yang nanti akan kita bahas. Oke, sebelum masuk ke pergerakan lempeng tektonik atau teori lempeng tektonik bumi, mungkin saya akan membahas sekilas saja tentang awal teori pembentukan muka bumi. Di sini ada animasinya, hanya saja di animasi ini tidak bergerak ternyata ya. Di sini ada 2 teori tentang teori pembentukan muka bumi. Di biologi sendiri pada waktu itu saya belajar sekilas di salah satu mata kuliah tentang 2 teori ini, walaupun yang saya akan jelaskan hanya sekilas saja pada intinya. Jadi pada proses pembentukan muka bumi ini nantinya terkait dengan proses evolusi pada makhluk hidup juga. Cuman di sini yang dibahas terkait buminya saja. Ada 2 teori, yaitu teori Pangea dan teori Laurasia Gondwana. Intinya adalah seperti di gambar ini. Untuk teori Pangea menyatakan bahwa pada zaman dulu kalanya bumi ini hanya terdiri atas satu benua besar atau disebut super benua. Jadi dulu itu buminya hanya terdiri atas satu benua besar. Ini nih, ini masih bersatu si buminya. Ini masih bersatu. Nih, lalu setelah itu karena terjadi banyak pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng, terjadilah atau muncullah teori Laurasia Gondwana, di mana teori ini menyatakan bahwa si benua yang super besar tadi bergerak, akhirnya memisah-misah dan terbentuk 2 bagian besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Ini pindah dulu. Oke, untuk Laurasia nantinya akan menjadi bumi belahan utara, sedangkan untuk Gondwana akan menjadi bumi belahan selatan. Itu sekilas terkait teori Pangea. Jadi kalau Pangea itu bumi itu berasal dari satu benua yang super besar, sedangkan untuk Laurasia Gondwana menyatakan bahwa bumi ini terdiri atas benua-benua yang sangat banyak. Misalnya yang ini nih tergambarkan. Hanya nanti dibagi menjadi 2 area, ada area Laurasia dan ada area Gondwana. Nah, bagaimana sih teori Laurasia Gondwana itu bisa terjadi? Ternyata perpisahan antara benua-benua itu terbentuk karena adanya pergerakan lempeng-lempeng bumi. Nah, di sini ada gambaran mengenai lempeng yang ada di dunia. Ini kalau kita gabungkan atau kita bentuk satu lingkaran seperti bola dunia, ini akan membentuk satu dunia yang utuh.
Di sini ada beberapa lempeng, semua lempeng ya, dan bisa tergambarkan kalau dikaitkan dengan kondisi Indonesia. Mengapa katanya Indonesia salah satu negara yang rawan akan bencana, salah satunya bencana gempa bumi, yaitu dikarenakan kalau berdasarkan gambar ini adalah area Indonesia. Indonesia dilingkari atau dilingkupi oleh 3 lempeng besar, yaitu lempeng Australia India atau Indo-Australia, lalu yang kedua ini lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Jadi 3 lempeng besar melingkupi Indonesia yang mengakibatkan Indonesia akan rawan dengan yang namanya bencana, salah satunya gempa bumi. Namun, apakah lempeng-lempeng ini justru selalu merugikan? Tentu saja tidak. Selalu ada manfaat dari keberadaan kita di antara lempeng besar ini. Salah satunya, dengan keberadaan kita di antara 3 lempeng ini mengakibatkan tanah Indonesia jauh lebih subur dan mengandung banyak mineral. Selain itu, dengan adanya lempeng-lempeng ini, keanekaragaman hayati di Indonesia pun menjadi lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Oke, ini sekilas tentang lempeng. Kalau saya tanyakan lebih jauh mengenai sebenarnya apa sih definisi dari lempeng itu sendiri secara sederhana, saya bertanya ke Pak Untung bahwa menurut beliau lempeng itu bisa diartikan sebagai lapisan. Kalau berdasarkan saya searching dari kata pembentukannya, untuk lempeng sendiri artinya adalah bongkahan. Bongkahan itu seperti pecahan-pecahan. Di sini kan terlihat ya, seperti pecahan-pecahan piring, karena bahasa Inggris dari lempeng itu adalah flat berarti piring. Kalau saya mengibaratkan ini adalah pecahan-pecahan yang akan membentuk satu kesatuan yaitu bumi. Oke, setelah ini kita akan bahas teori pergerakan lempeng bumi. Mungkin bahasannya tidak akan terlalu dalam seperti yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Untung. Di sini teori pergerakan lempeng tektonik. Sebenarnya di video yang telah saya kirimkan sebelumnya ada pembahasan mengenai teori pergerakan lempeng tektonik. Cuma di sana yang dijelaskan hanya 2. Untuk gerak transform tidak dijelaskan di sana. Nah, pergerakan lempeng tektonik. Lempeng tadi artinya bongkahan, sedangkan tektonik kalau dicari berdasarkan asal katanya artinya membangun. Berarti dari sini kita bisa membuat simpulan bahwa adanya pergerakan tektonik ini, ada pergerakan lempeng ini akan membangun, sebenarnya sifatnya membangun apa? Membangun terbentuknya bumi yang lebih baik harusnya, tetapi tentu saja ada dampak negatif dari kemunculan pergerakan lempeng tektonik ini, salah satunya kepada manusia. Oke. Di sini, teori pergerakan lempeng tektonik terbagi menjadi 3. Ada teori gerakan konvergen, divergen, dan gerak transform. Sederhana saja, untuk teori divergen ini kita bisa ambil dia dari bahasa Inggris yaitu divide. Divide itu kan membagi ya. Divide. Berarti intinya untuk gerak divergen, si lempeng-lempeng yang asalnya bersatu, dia akan terbagi atau membelah menjadi 2, bergerak. Maka dari itu disebutnya divergen, terbagi menjadi 2. Apa akibatnya? Mungkin salah satu yang sederhananya kalau sepak logika adalah dengan adanya pergerakan divergen ini nantinya akan terbentuk area atau lokasi baru, misal pulau baru atau wilayah-wilayah baru, karena kan asalnya 1 lalu terbagi menjadi 2. Mungkin salah satunya yang juga mendasari terbentuknya teori Laurasia Gondwana. Selanjutnya, gerak yang kedua yaitu gerak konvergen. Ini lawannya, kalau yang tadi membagi, yang ini menyatu, bertumbukan atau bergabung, karena pengertian dari konvergen sendiri adalah bersatu. Jadi kalau divergen adalah memisah, sedangkan konvergen itu bersatu, menumbuk ya. Apa akibatnya dengan adanya gerakan konvergen ini? Bisa salah satunya terbentuk banyak gunung api, jadi ada banyak gunung. Lalu yang kedua juga bisa terbentuk adanya palung laut. Ini salah satu dampak dari terbentuknya
atau adanya gerakan konvergen. Selanjutnya tambahannya adalah untuk gerak transform. Yang gerak transform ini lebih ke bergesekan, jadi asalnya satu lalu dia bergesekan. Nah, apa akibatnya karena ada gesekan itu? Akibat gesekan itu nanti dikenal ada istilah yang namanya sesar. Nah, yang paling terkenal sekarang ini di Bandung sendiri adalah adanya sesar Lembang. Sudah pasti dari informasi atau teori ini dapat dipastikan bahwa adanya sesar Lembang tersebut terjadi karena peristiwa gerak transform. Mungkin ini salah satu bahan yang akan saya tanyakan di soal PAT atau PH. Nah, ini ya. Ini untuk animasinya. Nih, ini untuk gerakan yang tadi kan terbagi menjadi dua ya. Berarti ini yang divergen. Nah, yang ini yang transform. Dia bergesek untuk yang transform. Sedangkan satu lagi, yang ini yang konvergen bisa terlihat. Nah, dia bergabung. Jadi menyatu untuk yang konvergen. Sedangkan yang ini terpisah. Ini akibatnya nanti akan terbentuk gunung baru atau terbentuk palung-palung laut. Sedangkan yang ini nanti akibatnya bisa membuat wilayah-wilayah baru atau pulau baru. Kalau yang ini bisa terbentuk yang namanya sesar. Sesar yang paling kita ketahui sebenarnya, saya sebagai orang awam sendiri adalah sesar Lembang yang sekarang ini lagi in ya. Nah, selain itu ada sesar Palu Koro yang kemarin terjadi di daerah Palu, bencana di Palu. Oke, saya next. Oke, selanjutnya adalah tenaga pembentuk muka bumi. Selain dilihat dari energi yang tadi, bukan energi ya, teori lempeng tektonik tadi, kita lihat juga tenaga pembentuk muka bumi itu terbagi menjadi dua, yaitu nih ya, ada tenaga endogen dan eksogen. Gampang, endo itu dalam, ekso itu luar. Berarti tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri, sedangkan eksogen yaitu tenaga yang muncul dari luar bumi. Untuk tenaga endogen itu sifatnya konstruktif, konstruk itu membangun, berarti sifatnya positif. Untuk tenaga endogen sifatnya positif atau membangun. Sedangkan eksogen kebalikannya, destruktif itu merusak, destroy, yang lebih negatif. Tenaga endogen konstruktif, membangun, sedangkan yang eksogen destruktif atau merusak. Untuk yang endogen terbagi menjadi 3, yaitu ada tektonis, vulkanis, dan gempa bumi. Untuk tektonis, ini adalah lebih ke pergerakan gitu ya. Selanjutnya untuk yang eksogen ada pelapukan dan erosi. Untuk yang tektonis ini lebih ke aktivitas adanya perubahan bentuk letak kulit bumi. Jadi yang berubah adalah kulit buminya. Sedangkan untuk vulkanis berasal dari kata volcano. Volcano itu gunung api, gunung, volcano. Sedangkan yang terakhir adalah gempa. Nah, gempa sendiri pengertiannya adalah getaran dari dalam bumi lalu mengakibatkan kulit bumi bergeser. Jadi antara gempa dengan tektonis sebenarnya ini saling terkait. Seperti nanti ada pembahasan mengenai perbedaan gempa tektonis, vulkanis. Itu harus bisa membedakan antara gempa tektonis dan gempa vulkanis. Tapi tidak akan saya bahas karena bahasannya nanti akan lebih jelas melalui video yang akan saya kirimkan. Ini ya gambarannya. Nah, kalau di sini jelas bisa kita identifikasi untuk gambar ini, berarti karena dia lebih menonjolkan gunung, berarti ini karena tenaga vulkanisme. Yang ini juga vulkanisme, ini vulkanis karena gunung api. Sedangkan untuk yang ini karena yang berubah adalah bentuk permukaan bumi atau kulit bumi. Nah, berarti yang ini adalah tenaga tektonis. Nah, ini vulkanis ini juga tektonis. Kalau tektonis itu terjadi pada bagian kulit bumi, sedangkan kalau vulkanis melibatkan aktivitas gunung api.
Sekian untuk pembahasan dari tenaga pembentuk muka bumi. Untuk yang lain-lainnya dibahas melalui video yang akan saya kirim.